Selamat pagi pemirsa. Meski baru memasuki hari kedua 2026, mesin negara sudah dipacu untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,4%. Angka itu disepakati pemerintah dan DPR serta telah disahkan dalam APBN 2026. Namun harus diakui target tersebut tergolong ambisius, bahkan sekitar 0,5% lebih tinggi daripada proyeksi banyak ekonom. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 2 Januari 2026 dengan tema memaknai ulang pertumbuhan. Bersama saya Valerie Budianto. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Pagi ini telah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Sohardi. Bang Goden, selamat pagi. Selamat pagi Valerie. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru ya. Bang Goden, pagi ini editorial meminta pemerintah untuk bisa memaknai ulang pertumbuhan. Sebenarnya apa yang salah dari pemaknaan pertumbuhan sejauh ini, Bang? Ya, pertumbuhan ekonomi selama ini kan basisnya itu pada produk domestik bruto ya. Produk domestik bruto itu menghitung nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam kurun tertentu ya. Nah, hasil dari basis pertumbuhan pada produk domestik bruto itu menghasilkan berdasarkan catatan Bank Dunia ya, menghasilkan 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 77% aset nasional. Karena itu ketika pertumbuhan itu basisnya pada produk domestik bruto, yang dilakukan adalah mengeksploitasi sumber daya alam. Karena itulah terjadi kerusakan lingkungan pada saat ini ya, terjadi bencana di mana-mana, bukan hanya karena cuaca ekstrim, tetapi memang sudah dipersiapkan lama untuk terjadinya deforestasi itu. Ternyata sudah dipersiapkan ya ini ya? Ya, itulah sebabnya editorial kali ini mengajak supaya perlu dipertimbangkan ulang tentang basis pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Basis yang ditawarkan itu berbasiskan daya dukung lingkungan. Kalau basisnya daya dukung lingkungan, itu artinya eksploitasi besar-besaran yang terjadi selama ini harus diperhitungkan ulang gitu, sehingga tidak terjadi kerusakan di mana-mana gitu. Gitu ya, Valerie. Karena kan memang selama ini pertumbuhan hanya basisnya pada numerasi. Tapi sebenarnya mengapa Bang Goden biaya lingkungan ini tidak pernah benar-benar dimasukkan dalam logika ekonomi? Ya karena yang dikejar itu kan produk domestik bruto ya. Bagaimana menghasilkan lapangan kerja sebesar-besarnya, bagaimana menghasilkan pertumbuhan sebesar-besarnya dengan mengabaikan menjaga kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan itu kerusakannya menyebabkan kerugian yang sebesar-besarnya. Misalnya kerusakan di Sumatera itu dihitung-hitung oleh para ekonomi itu kan sekitar 56 triliun, hampir 57 triliun kerusakannya. Sementara hasil yang didapatkan negara dari eksploitasi hutan pertambangan di sana itu tidak sampai puluhan miliar gitu. Itu artinya kerugiannya besar sekali. Iya, tapi kan yang jadi pertanyaan adalah memangnya pertumbuhan ekonomi sejauh ini benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat. Tapi tahan dulu Bang Goden, kita akan sama-sama menyaksikan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 2 Januari 2026 dengan tema memaknai ulang pertumbuhan. Memaknai ulang pertumbuhan. Meski baru memasuki hari kedua 2026, mesin negara sudah dipacu untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,4%. Angka itu disepakati pemerintah dan DPR serta telah disahkan dalam APBN 2026. Namun, harus diakui, target tersebut tergolong ambisius, bahkan sekitar 0,5% lebih tinggi daripada proyeksi banyak ekonom. Persoalannya bukan semata soal kecepatan mengejar target. Di tengah krisis ekologis yang kian nyata sejak akhir 2025 yang ditandai kembali oleh banjir bandang pada malam pergantian tahun, yang jauh lebih mendesak ialah bagaimana pemerintah memaknai ulang arti pertumbuhan itu sendiri, termasuk cara mencapainya.
Pertumbuhan yang dikejar tanpa koreksi justru berpotensi menumpuk risiko baru. Berbagai kajian dan fakta lapangan dari Aceh, Sumatera, hingga Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa cuaca ekstrim hanyalah pemicu. Petaka sejatinya telah lama dipersiapkan melalui deforestasi masif, baik untuk perkebunan monokultur maupun pertambangan. Alih fungsi hutan dan pengabaian daya dukung lingkungan telah menciptakan bom waktu yang kini meledak satu persatu. Memasuki 2026, belum tampak tanda-tanda bahwa bom waktu itu benar-benar dijinakkan. Justru langkah-langkah pemerintah dalam menggenjot sektor andalan pertumbuhan seperti energi, pertanian, dan manufaktur masih menempatkan eksploitasi sumber daya alam sebagai tumpuan utama. Dalam upaya mengejar swasembada pangan, misalnya, perluasan areal sawit kembali dijadikan opsi di berbagai daerah. Pernyataan Presiden Prabowo tentang rencana peluasan sawit bahkan disampaikan di tengah kondisi Sumatera yang masih porak-poranda akibat bencana. Lebih jauh, pada pertengahan Desember lalu, Presiden juga menyatakan akan memperluas perkebunan sawit di Papua. Padahal, sejak 2022, luasan sawit di Pulau Cendrawasih hampir menyentuh batas daya dukung lingkungannya, yakni 290.659 hektar dari ambang maksimal 290.837 hektar. Dampak dari kebijakan semacam itu bukan sekadar risiko hipotetis. Banjir bandang di Sumatera telah menimbulkan kerugian hingga 68,67 triliun rupiah, setara 0,29% PDB, produk domestik bruto. Untuk pemulihan saja, negara harus menggelontorkan anggaran 51,82 triliun rupiah. Ironisnya, penerimaan negara dari sektor-sektor perusak lingkungan tersebut sama sekali tidak sebanding. Perhitungan Center of Economic and Law Studies, CELIOS, menunjukkan betapa timpangnya neraca itu. Di Aceh, PNBP sektor tambang per 31 Agustus hanya 929 miliar rupiah, jauh di bawah kerugian bencana yang mencapai 2,04 triliun rupiah. Dana bagi hasil perkebunan sawit Aceh pun hanya 12 miliar rupiah, sementara DBH mineral dan batu bara pada 2025 sebesar 56,3 miliar rupiah. Angka-angka itu bahkan tidak mendekati biaya sosial, ekologis, dan fiskal yang harus ditanggung negara. Singkatnya, cara kerja sektor ekstraktif dan perkebunan saat ini lebih banyak membuat negara boncos ketimbang untung. Dengan tren siklon tropis yang diperkirakan berlanjut sepanjang 2026, pemerintah tidak punya banyak pilihan selain benar-benar memaknai ulang target pertumbuhan. Bisnis seperti biasa, business as usual, sama artinya dengan mengundang petaka berulang. Pemerintah tidak perlu ragu mengoreksi target pertumbuhan, dan koreksi itu tidak harus menunggu hingga tahun hampir berakhir. Lebih penting lagi, koreksi tersebut harus disertai perubahan indikator. Pertumbuhan tidak boleh terus diukur secara sempit melalui PDB, inflasi, dan indikator fiskal moneter semata. Daya dukung lingkungan mesti ditempatkan sebagai variabel kunci dalam perencanaan ekonomi nasional, sebab di sanalah sesungguhnya fondasi kehidupan rakyat bertumpu. Pertumbuhan yang merusak alam bukanlah kemajuan, melainkan jalan pintas menuju krisis yang lebih besar. Usai jeda Anda bisa menyatakan pendapat Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami. Anda kembali dalam editorial Media Indonesia pemirsa, dan saat ini kita akan langsung menyapa pemirsa yang akan menyatakan pendapatnya. Sudah ada Bapak Ondo dari Bekasi, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Ondo, silakan dengan pendapat Anda. Selamat pagi. Menurut saya sih pertumbuhan itu boleh-boleh saja kita berpikiran positif ya, merencanakan pertumbuhan itu naik 0, sekian persen. Itu di tahun 2026. Memang kita harus positif. Tapi kita harus mempertimbangkan juga situasi saat ini, situasi tentang ekologi dan lain-lain. Jadi nggak masalah, nggak usah kita gengsi mengkoreksi apa yang sudah kita rencanakan.
Yang penting bagaimana supaya perekonomian kita bisa tumbuh dengan baik ke depan. Kita juga ini adalah negara terbesar menjadi produsen sawit di dunia ya. Dan rencana Bapak Presiden untuk memproduksi sawit juga secara besar-besaran di Papua itu baik-baik saja. Tapi jangan lupa kita di Sumatera, di Aceh itu ada kendala masalah banjir bandang itu tetap saja ya, suka tidak suka itu akibat hutan kita itu berubah menjadi sawit. Sawit itu akarnya akar serabut, tidak bisa menahan air dan lain-lain. Tetap jadi ada malapetaka. Jadi harus tetap dipertimbangkan pertumbuhan itu bagaimana dan juga perusahaan kita, produksi sawit kita itu bagaimana ke depannya. Demikian, terima kasih. Baik, Pak Ondo, terima kasih. Bang Godens tadi juga akan disebutkan, dan ini juga sesuai ya dengan apa yang disampaikan editorial. Ada 2 usulan yang digaungkan, yaitu koreksi angka dan juga perubahan indikator pertumbuhan. Kalau dalam konteks kebijakan, dari 2 itu mana yang lebih mendesak? Tapi Pak, yang paling penting itu secara filosofis itu, bagaimana pertumbuhan itu bukan merusak lingkungan, itu yang paling penting. Nah, yang ditawarkan di dalam editorial itu memaknai pertumbuhan itu basisnya itu pada daya dukung ekologi. Sebab kalau hanya mengejar pertumbuhan yang di dalam APBN itu 5,4 atau kata Menteri Keuangan itu 6%, itu bisa-bisa saja. Akan tetapi yang akan dilakukan ketika mencanangkan pertumbuhan yang sangat tinggi, yang dilakukan itu apa? Melakukan kerusakan permanen akan ekologi gitu. Nah, ketika terjadi kerusakan permanen, di mana-mana akan terjadi bencana gitu kan. Sekarang misalnya di Sumatera terjadi tanah longsor dan banjir gitu kan. Di berbagai tempat pada akhir tahun ini kan terjadi banjir di mana-mana. Ini menyebabkan, penyebabnya itu tentu pada kerusakan ekologi. Nah, kerusakan ekologi ini berakibat pada kebutuhan keuangan negara yang dipakai untuk melakukan normalisasi. Ketika uang negara itu yang dipakai itu begitu besar, dari hasil hutan yang dirusak itu didapat negara sangat sedikit. Tadi saya katakan yang diterima negara itu hanya puluhan miliar, sementara kerusakan itu triliunan. 68 triliun gitu kan. Itu artinya negara secara tanpa sadar telah memberikan keuntungan hanya kepada orang per orang. Data Bank Dunia menyebutkan 10% orang terkaya di Indonesia itu menguasai 77% aset nasional. Itu artinya 90% rakyat Indonesia itu berebut cuma 23% dari aset nasional. Kan ini menyedihkan gitu. Iya. Dan nggak kaget kalau misalnya itu jadi cikal bakal korupsi ya, ketika semuanya berebut hanya untuk 23% itu. Ya, karena itu yang disarankan editorial itu selain angka yang dikoreksi tidak perlu menunggu sampai akhir tahun, tetapi basis dari penentuan pertumbuhan ekonomi itu bukan lagi pada produk domestik bruto. Sebab kalau itu yang dipakai dan kita memakai itu sudah lama sekali, yang dihasilkan itu ya kerusakan ekologi permanen gitu kan. Dan menurunnya daya beli dari kelas menengah. Atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan selama ini tidak pernah menyejahterakan rakyat. Rakyat itu sejahtera pada kebutuhannya sendiri. Kebutuhan sangat lokal kebutuhannya. Misalnya bagaimana rumahnya, bagaimana makanannya, dan semua itu disediakan oleh alam. Nah, merusak alam karena mengejar pertumbuhan ekonomi tentu berdampak pada masyarakat yang banyak gitu. Tapi kalau kita melihat angka 5,4% realistis, bahkan Menkeu optimis 6%. Di tengah optimisme tersebut, seberapa besar potensi koreksi dilakukan, Bang? Ya tentu soal angka itu kan bisa berapa saja ya. Tetapi yang paling penting, lagi-lagi yang kita tekankan di sini itu basis perhitungannya. Kalau hanya mengandalkan pertumbuhan itu pada PDB, itu artinya kita mengulangi kesalahan yang sama. Editorial menekankan pada basisnya itu pada daya dukung lingkungan. Secara filosofis, pembangunan berdasarkan daya dukungan lingkungan juga akan menciptakan keadilan antar generasi. Daya dukungan lingkungan saat ini jangan hanya dinikmati oleh penguasa sekarang gitu atau generasi sekarang, tetapi juga harus berpikir tentang generasi di depannya. Bagaimana anak cucu nanti memanfaatkan lingkungan kalau sekarang rusak.
mereka nanti tidak mendapatkan apa-apa lagi itu. Iya, dan pertanyaan lainnya juga adalah bagaimana mekanisme koreksi atau mungkin basis pertumbuhan ekonomi ini bisa dirubah ketika mayoritas kebijakan pertumbuhan yang ada saat ini kerap berkaitan dengan ambisi politik. Ya karena itu kita sangat berharap kepada para pemimpin nasional ya, memberikan keteladanan, jangan berbicara tentang perluasan kelapa sawit, lahan kelapa sawit itu pada saat terjadi bencana di mana penyebab utamanya itu karena perkebunan sawit juga gitu. Jangan berbicara tentang pembangunan pangan gitu ya dengan merusak hutan gitu. Itu kan hal-hal yang kontradiktif gitu. Nah, kita sangat berharap para pemimpin itu selain lisannya juga keteladanan untuk mencintai lingkungan itu. Ada anggapan kalau misalnya industri ekstraktif itu pilihan yang murah. Nah, kita nanti akan bahas Bang Gaudens usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Bang Gaudens. Bang Gaudens, banyak yang bilang kalau misalnya industri ekstraktif ini pilihan yang murah. Nah, ini klaim yang benar, fakta atau mitos? Ya, tentu klaim yang benar ya. Karena merusak lingkungan itu paling murah kan, ketimbang menjaganya. Menjaganya tentu membutuhkan kesabaran ya, butuh modal yang besar. Tetapi merusak lingkungan itu sangat murah, apalagi misalnya kebiasaan dari perusahaan-perusahaan itu kan membakar lahan gitu kan. Itu kan proses yang paling mudah ketimbang dia membersihkan lahan menggunakan tata cara yang benar gitu. Jauh lebih mudah dia dengan membakar lahan itu. Nah, hal-hal tersebut menyebabkan ya lingkungan itu rusak. Karena itu membangun dengan merusak lingkungan itu jauh lebih murah memang. Mudah dan murah untuk kepentingan pribadi. Tapi ketika bencana kita lihat bagaimana APBN harus digelontorkan. Ada dana juga 61T ya kalau nggak salah yang harus dikeluarkan untuk bisa memperbaiki rehabilitasi bencana ini, Bang Gaudens. Ya, bencana Sumatera itu memberikan banyak pelajaran buat kita ya. Bahwa ada sekitar 27 perusahaan yang saat ini diteliti oleh aparat berwenang ya, aparat penegak hukum yang diduga merusak lingkungan di Sumatera mengakibatkan banjir di Sumatera. Bayangkan uang yang didapatkan oleh negara dari 27 perusahaan itu cuma sekitar 53 miliar. Tetapi negara harus mengelontorkan sekitar 51 triliun minimal itu untuk mengembalikan posisi semula itu. Tetapi yang tidak pernah diperhitungkan bagaimana penderitaan rakyat di Sumatera akibat dari perbuatan mereka yang menganggap merusak lingkungan itu jauh lebih murah gitu kan daripada menjaganya. Nggak sebanding ya Bang, apa yang dirasakan masyarakat dengan keuntungan dan juga kerugian negara yang harus dikeluarkan kan? Ya karena tidak sebanding itu kita berharap pemerintah meninjau ulang tentang basis penghitungan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 5,4% mungkin wajar pada situasi normal. Ketika terjadi bencana di mana-mana membutuhkan negara harus mengeluarkan uang yang besar. Apakah masih realistis pertumbuhan 5,4? Itu pertanyaan mendasarnya. Kemudian kalau basis pertumbuhan ekonomi itu masih pada produk domestik bruto, itu berarti yang kita kejar itu kan pertumbuhan pada barang dan jasa. Yeah. Kalau itu yang dilakukan, lagi-lagi yang dilakukan oleh para pengusaha itu kan merusak lingkungan. Mengapa tidak mengubah paradigma basis pertumbuhan ekonomi itu pada daya dukung lingkungan? Kalau misalnya daya dukung lingkungan itu menjadi basisnya, itu artinya negara akan memperhatikan benar-benar kebutuhan masyarakat lokal, masyarakat setempat. Kalau selama ini negara hanya mengambil keuntungan dari memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan, perusahaan-perusahaan itu menyetor ke negara yang sangat kecil, tetapi kerusakan lingkungannya itu sangat besar dan itu nanti akan dirasakan oleh generasi yang akan datang. Yang disetor juga belum termasuk korupsinya ya Bang? Ya korupsi itu kan di salah satu di Sulawesi Tenggara misalnya KPK sudah menetapkan tersangka
kemudian dikeluarkan SP3, itu persoalan tambang yang merusak lingkungan juga gitu. Itu artinya korupsinya juga tidak bisa diusut karena itu tadi hubungan antara penguasa, penegak hukum dan perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan itu sangat erat sih ya. Ya, artinya memang perlu dilakukan kalibrasi ulang, reformulasi mengenai pertumbuhan ekonomi ya, agar memang bisa berjalan paralel dengan keberlanjutan lingkungan. Ya, kalibrasi ulang itu hanya bisa dilakukan kalau masyarakat sipil itu jangan diam saja gitu. Kalau semua masyarakat sipil itu bersuara, tentu pemerintah akan setidaknya bisa menerima itu dan melakukan perubahan-perubahan yang signifikan gitu. Oke, baik, kita sama-sama harapkan ya benar-benar ada perubahan. Apa yang kita suarakan saat ini bisa didengar pemerintah. Berhubung ini awal tahun ya Bang Gaudens, kita harapkan benar-benar ada solusi terbaik yang pastinya bisa benar-benar menciptakan kesejahteraan bagi semua untuk pertumbuhan ekonomi ini. Ya, kita yakin sih pemerintahan Prabowo pasti bisa melakukan itu ya. Optimis ya kita di awal tahun ini. Terima kasih Bang Gaudens sudah berbagi pandangan. Pemirsa, daya dukung lingkungan harus ditempatkan sebagai variabel kunci dalam perencanaan ekonomi nasional. Sebab di sanalah sesungguhnya fondasi kehidupan rakyat bertumpu. Pertumbuhan yang merusak alam bukanlah kemajuan, melainkan jalan pintas menuju krisis yang lebih besar. Saya Valerie Budianto mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.